Kebijakan yang memengaruhi hidup kita tidak datang begitu saja. Di balik setiap keputusan, ada proses bernama analisis kebijakan publik. Apa itu analisis kebijakan publik? Menurut Subarsono, 2019, analisis kebijakan publik adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu isu yang mengemuka adalah pencurian sepeda motor. Mari kita analisis kebijakan pemerintah terkait fenomena ini. Setiap hari, ratusan sepeda motor raib di Indonesia. Aksi pencurian semakin merajalela, meninggalkan kecemasan dan kerugian bagi masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pencurian sepeda motor masih menjadi momok bagi masyarakat. Aksi para pelaku semakin meresahkan, terjadi di mana saja dan kapan saja. Siapa saja yang terkait dengan kasus pencurian tersebut? Pelaku yaitu individu atau kelompok yang melakukan pencurian. Korban yaitu pemilik sepeda motor yang kehilangan kendaraannya. Pihak terkait yaitu kepolisian, masyarakat, dan pengelola area parkir. Di mana lokasi yang sering terjadi? Tempat rawan seperti tempat parkir umum, jalan sepi, area perumahan, bahkan halaman rumah tak luput dari sasaran mereka. Kapan waktu terjadinya pencurian sepeda motor? Waktu kejadian terutama pada malam hari dan saat jam sibuk. Mengapa pencurian sepeda motor bisa terjadi? Apa faktornya? Faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kurangnya pengawasan dan keamanan, lemahnya penegakan hukum. Bagaimana metode pelaku untuk melakukan pencurian? Metode pencurian adalah menggunakan kunci T dan duplikat, pemutus kunci stang, menjebol kunci rumah, hipnotis, dan penipuan. Maraknya kasus pencurian sepeda motor menimbulkan pertanyaan besar tentang kinerja aparat kepolisian. Masyarakat menuntut jawaban atas lambannya penanganan dan minimnya pengungkapan kasus. Siapa yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor? Dan mengapa mereka tidak berhasil mencegahnya? Tanggung jawab seharusnya berada di tangan kepolisian setempat. Namun, kurangnya personal yang terlatih dan perhatian terhadap masalah ini menunjukkan bahwa mereka tidak memprioritaskan keamanan masyarakat. Apa langkah konkret yang telah diambil oleh kepolisian untuk menanggulangi pencurian sepeda motor selama ini? Meskipun ada beberapa operasi yang dilakukan, tindakan tersebut seringkali bersifat reaktif dan tidak sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak memiliki rencana jangka panjang untuk mencegah kejahatan ini. Kapan pihak kepolisian akan mulai melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang semakin merajalela? Tindakan tegas seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Namun, seringkali polisi lebih memilih untuk menunggu laporan daripada melakukan patroli preventif yang membuat masyarakat merasa tidak aman. Di mana saja titik rawan pencurian sepeda motor yang telah diidentifikasi oleh kepolisian? Dan apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan di lokasi tersebut? Meskipun beberapa titik rawan telah diidentifikasi, upaya nyata untuk meningkatkan keamanan, seperti pemasangan kamera CCTV atau patroli rutin, masih sangat minim. Ini menunjukkan kurangnya komitmen dari kepolisian untuk melindungi warganya. Mengapa kepolisian tidak memperlihatkan transparansi dalam pelaporan kasus pencurian sepeda motor, sehingga masyarakat merasa tidak terlindungi? Ketidaktransparan ini menciptakan kesan bahwa kepolisian tidak menganggap serius masalah ini. Kurangnya komunikasi dengan publik hanya memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Bagaimana kepolisian berencana untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan pencurian sepeda motor yang semakin meningkat? Meskipun ada beberapa program kemitraan, implementasinya seringkali kurang efektif. Kepolisian perlu lebih aktif dalam melibatkan masyarakat, bukan hanya saat terjadi kejahatan, tetapi juga dalam upaya pencegahan yang proaktif.